Tiada sebuah ibadah yang tidak ada zikir di dalamnya. Sia-sia ibadahnya kalau ibadah tidak ada zikir di dalamnya. Tetapi zikir dimaknai di sini bukan bilafzi, dengan sekedar melafazkan atau membaca atau mewiridkannya, tetapi ada dalam pengertian zikir adalah ingat di sini. Ingatnya ini yang sungguhnya, inilah yang memang seringkali tergerus atau terhalang oleh pikiran, terhalang oleh satu keinginan, sebuah hal-hal yang lain misalnya. Karena disitulah nampak, itu makanya sebagai sebuah tantangan, rintangan sebenarnya. Tapi semua itu adalah berada pada zahir kita semua ini. Makanya ketika zahir ini sudah tidak ada, penghalang-penghalang itu nggak ada gitu. Maka keimanan itu penting. Nah itulah makanya kita selalu mempertaruhkan segala dengan apa yang kita lakukan di dunia ini, supaya keyakinan itu tetap ada, jangan sampai nggak ada, jangan sampai perkara-perkara yang luar ini sehingga keyakinan kita berubah kan gitu, kan terbelokkan kepada hal-hal yang lain yang itu sangat berbahaya sekali gitu. Walaupun ini persoalannya di luar gitu, kan keyakinan itu memang sangat halus sekali dan memang ada di dalam sebenarnya. Nah itulah sebenarnya bagaimana mensiasati, menjaganya ya, keyakinan itu terpelihara sampai detik-detik terakhir kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, baik pembina perguruan, pembina yayasan, pada bapak-bapak pengurus perguruan, bapak pengurus yayasan, singkatnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariqat Haq Naksabandi rahimakumullah. Puji dan syukur terlebih dahulu mari kita sama-sama kita panjatkan atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini, dengan izin dari ridhonya kita dapat hadir di majelis zikir perguruan Thariqat Haq Naksabandi dalam keadaan kita sehat walafiat. Moga-moga segala amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari ridhonya. Amin. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya yang kita harapkan, moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini kita dapat kembali lagi kita berzikir kepada Allah, merupakan sebagai rasa syukur kita kepadanya, dan mudah-mudahan rasa syukur ini selalu kita jalankan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih-lebih di dalam membangun halqah kita di majelis zikir perguruan Thariqat Naksabandi. Dan juga ini merupakan syiar daripada perguruan kita dan juga merupakan adalah rasa kita berterima kasih kepada yang membawa risalah perguruan ini, dan kemudian adalah kepada almarhumah ibu bapak kita sendiri, dan tak lupa juga kepada sesama jemaah kita yang hadir ya, rasa silaturahim kita semakin tambah dekat, erat, rasa ya nikmat itu pasti ada. Dan inilah yang kita harus kita bangun supaya zikir ini tidak sebatas zikir tetapi ada rasa nikmat di dalamnya. Itu bertanda bahwa zikir kita sudah berkualitas. Ya, zikir kita ada
jizbahnya, ada satu tarikan di situ, ada dimunculkan di dalam rohani kita, di dalam batin kita, yaitu getaran-getaran di situ. Nah, inilah yang sebenarnya yang kita pacu, yang kita siasati, yang kita perhatikan supaya balance apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam keinginan kita, dan apa yang ada di dalam hati. Karena hendaklah kita akan memulainya dari keinginan dulu kan. Tapi kemudian keinginan itu terus kita hilangkan. Masuk kepada tidak ada keinginannya di situ. Nah, disitulah benar-benar dia semata-mata. Zikir itu hanya dia. Bukan lagi keinginan, hanya dia semata. Nah, inilah yang sesungguhnya, yang murni adalah dari Allah, milik Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Puji dan sembah adalah milik Allah, dari Allah. Ya, inilah sebenarnya perangkat yang asli, yang memang harus kita rasakan, yang kita pakai di dalam ibadah kita, sholat, zikir, bahkan dalam semua rangkaian kehidupan kita hari-hari. Maka setiap kita mulai, hendaklah kita mulai dengan dia, bukan lagi dengan kemauan kita, keinginan kita. Dan tinggal kita ikuti di situ, terus ikuti. Itulah sebagai pedoman kita. Detik-detik terakhir kita kan itu yang diikuti. Maka Allah katakan, yahdillah manittaba ridwanmu subulus salam. Allah berikan hidayah orang yang mengikutinya. Dan orang yang mengikuti itu akan dikeluarkan dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Kita akan temukan sebagaimana yang kita sebut. Nah, ini yang sesungguhnya. Nah, ini yang membutuhkan sebuah kesungguhan, membutuhkan sebuah keistiqomahan. Tidak bisa sekali. Karena amat dalam dia, amat halus dia. Ini membutuhkan sebuah kesungguhan. Tapi kalau kesungguhan itu kita akan bisa sampai. Sebagaimana Allah janjikan, wajahadu fina lana tadiyalahum subulana. Orang yang berjihad, berjuang untuk menuju kepada jalannya, pada jalan Allah, maka Allah akan memberikan dia penerang, dia cahaya, dia kan itu. Sehingga kenikmatan yang kita peroleh bukan lagi hal-hal yang sulit, yang berat, yang susah dan sebagainya. Semua mau ada di situ semuanya. Nah, memang untuk mencapai ini membutuhkan waktu, membutuhkan proses sebenarnya. Tetapi hendaklah diawali dengan satu keimanan yang kuat, kemudian adalah istiqomah di situ ya. Nah, ini yang sebenarnya kita akan kadang-kadang keistiqomahannya yang pincang. Ibarat kita dalam pendakian naik puncak atau gunung misalnya. Gitu belum sampai puncaknya, di pertengahan kita ya udah kehabisan tenaga. Bahkan balik lagi nggak nyampe ke puncaknya. Tapi begitu sudah sampai ke puncak itu amat indah sebenarnya. Banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal yang kita lihat, banyak kita pandang yang apa yang ada yang dalam perjalanan kita sebelum-sebelumnya. Luar biasa itu ya semuanya. Makanya kenapa dikatakan ilmu marifat itu adalah dikatakan puncak daripada ilmu. Nah, gitu kan. Puncaknya kalau sudah sampai puncaknya, itu kita ilmu-ilmu yang lain kita dapat kita pahami gitu, dapat kita ngambil pembelajaran daripada ilmu-ilmu yang lain. Ya, enak kita menjelaskan mereka dari kalangan orang ahli syariat, orang ahli tarekat, hakikat dan sebagainya. Karena puncaknya kita sudah pegang kan. Begitu juga tentang peramalannya, ini adalah zikir, ini adalah intinya kan. Ya, semua terangkum di dalam zikir. Nah, itu makanya saya katakan puncaknya juga amal, di situ ada zikir. Tiada sebuah ibadah yang tidak ada zikir di dalamnya. Sia-sia ibadahnya kalau ibadah tidak ada zikir di dalamnya. Tetapi zikir dimaknai di sini bukan bilafzi, dengan sekedar melafazkan atau membaca atau mewiridkannya, tetapi ada dalam pengertian zikir adalah ingat di sini. Ingatnya ini yang sungguhnya, inilah yang memang seringkali tergerus atau terhalang oleh pikiran, terhalang oleh satu keinginan, sebuah hal-hal yang lain misalnya. Karena disitulah nampak, itu makanya sebagai sebuah tantangan, rintangan sebenarnya. Tapi semua itu adalah
berada pada zahir kita semua ini. Makanya ketika zahir ini sudah tidak ada, penghalang-penghalang itu nggak ada gitu. Maka keimanan itu penting. Nah itulah makanya kita selalu mempertaruhkan segala dengan apa yang kita lakukan di dunia ini supaya keyakinan itu tetap ada, jangan sampai nggak ada, jangan sampai perkara-perkara yang luar ini sehingga keyakinan kita berubah kan gitu, kan terbelokkan kepada hal-hal yang itu sangat berbahaya sekali gitu. Walaupun ini persoalannya di luar gitu, kan keyakinan itu memang sangat halus sekali dan memang ada di dalam sebenarnya. Nah itulah sebenarnya bagaimana mensiasati, menjaganya ya, keyakinan itu terpelihara sampai detik-detik terakhir kita. Walaupun mungkin rasa dalam keimanan sendiri yang belum kita dapat melihat dan sebagainya, tetapi terus saja kita pantau dia, kita jaga, kita itu syukurnya. Sehingga pada detik-detik terakhir itu Allah munculkan dia, ini keimanan sampean, ini amalan sampean, ini yang perlu perjuangan sampean kan gitu. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itulah yang Allah maksudkan. Nah disitulah harapan kita di situ sebenarnya dari apa yang kita perjuangkan saat ini. Nah, itu jangan kita berkeluh kesah atau merasa apalah misalnya apa namanya belum nyampe, belum dapat dan sebagainya, jangan boleh. Itu sebabnya kita jangan berputus asa dari karunia Allah. Begitu luas, begitu banyak karunia Allah, lebih luas daripada murkanya. Daripada murkanya Allah adalah rahmatnya ya. Itu sebabnya harapan untuk memperoleh itu sangat banyak. Tetapi sepanjang kita dalam iman dan istiqomah. Karena ilmunya istiqomahnya ada. Ya, apa namanya, ilmu dalam kata beramaliah kita sudah ada. Jadi tidak hambar, tidak ngambang, tidak kita kemana arah keimanan kita, kemana arah keyakinan kita, kemana arah pikiran kita, kan begitu. Tinggal kita satukan di situ, kan dari situ sumber daripada apa yang ada di muka bumi ini, ada dalam zahir kita ini. Semua sebenarnya dari situ. Nah, ketika kita mendengar misalnya, pendengaran itu kan dari pencahayaan dari itu. Begitu juga dalam kita melihat pencahayaannya juga dari situ sumbernya. Begitu juga dalam gerak itu dari situ sebenarnya. Bahkan dalam ucapan ini kan dari dia, maka adalah zahratan illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang bisa bergerak melainkan dengan seizinnya dia. Nah, bahwa segala apapun yang sesungguhnya adalah bermula dari dia. Makanya kita tunduk di situ, tunduk. Nah itulah sehingga kita tidak lagi ada pengakuan di situ, benar-benar la hawla wala. Makanya dalam hal itu kita tidak harus terburu-buru. Perhatikan itu sebagai satu yang utama, yang pertama yang harus kita perhatikan sebelum kita memperhatikan yang lain. Artinya yang kita ingat sebelum kita ingat yang lain semua. Itu sebabnya kita di sini kita dibimbing, ditunjukkan gitu. Nah, itu yang luar biasa. Yang tidak ada yang kita dengar, yang kita lihat pemahaman-pemahaman yang di luar gitu. Sebatas saja pemahaman, kemudian kajian-kajian saja untuk mengaplikasikan kajiannya, untuk mengaplikasikan apa dalam pemahaman itu. Kemana arahnya yuk? Kan kesulitan. Makanya kita enak sekali kitalah yang menikmati daripada apa yang mereka sampaikan. Kita menikmati dari apa yang mereka jabarkan tentang masalah ilmu misalnya, masalah tentang hakikat ma'rifat. Kita dapat menikmati karena arah kajiannya, arah pemahamannya kita sudah tahu kemana dia. Walaupun kita misalnya di dalam tatanan masih di Tobi'i misalnya, tapi tetap saja bermula dari situ. Karena itu sebagai rangkaiannya kita untuk masuk kepada wilayah yang tertentu. Tobi'i, Hidofi, rohani untuk menuju kepada Rabbaninya kan gitu. Maka mereka banyak coba-coba membuka itu bahasan-bahasan itu. Kita senang juga. Mudah-mudahanlah mereka ada hidayah, ada semacam petunjuk buat mereka sehingga kita dapat kita sharing atau bisa menyampaikan pembahasan-pembahasan yang mereka sampaikan. Mana sih yang sampean yang maksudkan dalam pembahasan itu? Mana sih yang sampean yang
sebenarnya yang sampai tujuh daripada pembahasan itu sebenarnya kan begitu. Jadi kita nggak lagi sebenarnya ada pikiran perasaan tentang hal-hal yang keluar, karena itu adalah bagian daripada yang inti sesungguhnya, yang harus menjadi satu koneksi kita, nggak lagi melalui yang lain sebenarnya, karena itu ada dari Allah, milik Allah, udah final sebenarnya kan gitu loh. Makanya kita dalam keilmuan ini sudah dalam bentuk nihayahnya, haidnya sudah. Ya. Nah, namun kita hari-hari ini kan perlu kita kita jahirkan, kita munculkan. Nah, sebagai syiar kita, sebagai jalan kita untuk berkomunikasi atau bersilaturahmi kepada yang lain, sehingga ada jalan kita diskusi, berdialog, syiar dan sebagainya kan. Itu sebenarnya. Jadi bukan kita artinya menunjukkan bahwa kita enggak untuk apa kan gitu. Jadi justru kita hilangkan rasa perasaan pikiran-pikiran seperti itu. Tapi bisa jadi mereka yang menuduh atau berpikiran yang tidak. Tapi kita tidak kan gitu. Karena semakin kita sudah sampai ke puncak, semakin dalam, semakin yang lain hilang, semakin tidak ada semuanya. Tapi kalau masih ada, kita bawa keakuan kita bawa keegoan dan pikiran dan sebagainya. Apalagi dia merasa mereka boleh, bisa dan sebagainya. Itu semakin tambah jauh sebenarnya. Itu bagian daripada hijab mereka. Karena di situ udah tidak ada lagi ada kata-kata pengakuan, tidak ada lagi ya diri kita sebenarnya. Tidak ada lagi yang lain selain hanya dia semata. Kan begitu. Kita sudah betul-betul takluk dia kembali kan begitu. Kan kita sudah dihubungkan. Kita takluknya kemana? Ke Rabbah nih. Kalau sudah sampai ke situ gimana kita mau ada pengakuan? Kita dikuasai, udah berada di dalamnya, sudah kita diliputi olehnya. Berarti tidak ada lagi kekuasaan, tidak lagi ada sebuah keegoan dan semuanya. Semua sama di situ di mata Allah, dalam satu tempat kan begitu, masuk ke dalam wilayah Rabbani itu. Tetapi dalam arti kata bahwa kita sama-sama di situ. Namun demikian bahwa di situ ada sesuai dengan tingkat keilmuan kita, tingkat keimanan dan ketakwaan kita. Itu makanya digambarkan terhadap orang-orang yang masuk masjid itu, di mana orang-orang yang di depan itu digambarkan seperti mereka seekor punya satu peramalan sebesar onta gitu. Kemudian belakangnya sapi, kemudian belakangnya lagi seperti kambing, kemudian belakangnya lagi seperti ayam gitu kan gitu. Sampai seperti itulah sebagai perumpamaannya, tamsil dalam bentuk tingkatan daripada amaliyah kita, derajat daripada ilmu dan amal itu sendiri. Nanti tinggal kita sungguhnya dalam perjuangan yang pada kesempatan ini, kita harus punya satu semangat di situ. Dan disinilah Allah memberikan peluang buat kita, membukakan jalan, ya kan begitu sebenarnya. Orang-orang yang benar berjihad, berjuang di jalan kami, niscaya kami tunjukkan jalan, ya kan itu sebenarnya. Nah, di sinilah yang perlu kita bersyukur-syukur. Baik dari tataran keilmuan kita, amaliyah kita, istiqomah dan sebagainya. Dan ini akan dirasakan sendiri oleh jamaah itu sendiri sebenarnya kan gitu. Tinggal kita sejauh mana rasa yang dirasakan dalam mengikuti ilmu ini, dalam pengawalan dan sebagainya. Tentu masing-masing punya itu sebenarnya. Paling tidak ada sebuah pembeda dari yang sebelum-sebelumnya. Itu sebenarnya sebagai koreksi kita. Jadi sebenarnya sangat-sangat sederhana sekali dan sangat mudah sebenarnya kita di dalam mempelajari ini. Tidak karena dimuat oleh beberapa harus amalan kita banyaknya atau harus waktu kita menyita waktu begitu, enggak. Ya, karena kita diberikan kesempatan oleh Allah ini memang sangat luas, sangat banyak, tapi kita kan ada keterbatasan gitu kan.
ya, daripada fisik kita, kemampuan dan sebagainya. Makanya dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang wajib ada jedanya, ditambah dengan nawafil misalnya. Bahkan di dalam kita halwat misalnya kan kita ada apa namanya, ada pembagiannya di situ. Nah tinggal kita memilih yang mana kira-kira yang mampu kita lakukan. Ya paling tidaklah kita, ya apa yang sudah menjadi sebuah apa namanya tatanan kita di dalam perguruan kita ini. Ada zikir mingguannya, kemudian ada zikir ranting misalnya, kemudian ada pembaharuannya misalnya, dan ada kita ikuti bagaimana rasa suluk itu sendiri, etikaf itu kan begitu. Enggak, tidak lagi dapat cerita. Oh ya saya wah, bicara orang tentang etikaf, wah alhamdulillah saya sudah ikuti. Bicara tentang suluk, alhamdulillah sudah saya ikuti. Kan begitu sebenarnya. Bicara tentang sir, kita sudah ikuti, sudah kita ilmukan, kita amalkan. Bicara tentang jihad, semuanya kan begitu sebenarnya. Jadi semua rangkaian-rangkaian itu kan adalah kita diberikan kesempatan untuk berjuang di jalan itu. Itu bisa jadi mungkin syirik kita yang lebih tinggi derajat apa namanya kualitas daripada ya nilai-nilai ibadah itu. Mungkin di suluknya bisa jadi, atau di etikapnya. Nah ibarat kita punya usaha misalnya, usaha kita kalau sudah ini banyak, kan tidak semua usahanya itu semua sama kan, pasti ada saja yang apa namanya di situ menurunnya, di sana yang tepatnya yang baiknya kan begitu misalnya. Nah, itu makanya kenapa Allah memberikan banyak pilihan terhadap melalui dalam ibadah-ibadah ini semuanya. Tapi di dalam pilihan yang banyak, apa intinya di dalamnya? Tidak lain hanya zikir semata-mata, hanya untuk zikir kepada Allah. Jangankan di dalam kita, di dalam berzikir ini itu sendiri, ibadah yang lain di luar yang zikir aja wajib kita zikir. Contoh misalnya dalam keadaan kita duduk, berdiri, berjalan, bahkan dalam keadaan kita tidur, diminta oleh Allah di situ di dalam berzikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubin. Kan itu sebenarnya kan begitu penting, tidak sangat, karena itu merupakan satu kebutuhan sebenarnya, tidak bisa hendak. Ibarat pelunggu hari-hari punya apa namanya menu-menu misalnya makanan, minuman dan sebagainya, itu tidak boleh tidak ada gitu. Kalau tidak kan mungkin udah bagaimana pikiran, mungkin tidak nyaman juga. Begitu sesungguhnya sebenarnya rohani ini tidak akan pernah nyaman ketika menu-menunya didapatkan nih. Itu sebenarnya ya, tetapi kan dialihkan dalam bentuk peramalan-peramalan yang lain. Begitu nanti ketika ingin menemukan apa yang diamaliyahkan, yang kita harapkan misalnya dalam amalan yang begitu banyak, yang begitu panjang begitu, tahu-tahu nggak dapat, nggak dia kan, bagaimana nih? Kan ini sesuatu yang sia-sia. Dan itu yang sebenarnya, makanya kenapa Allah ingatkan kami hadapi amal mereka dan kami jadikan amal mereka debu. Apa yang membuat demikian? Karena mereka tidak memperhatikan hatinya dalam beramal. Artinya mereka kosong di situ, dia tidak melakukan program-program rohani, kan program-program kolbu, kan begitu sebenarnya manajemennya kalbu, kan itu dalam bahasa ini manajemen. Nah itulah sebenarnya kalau kita bahas dalam bentuk sebuah ilmiah, sebentuk kajian-kajian yang 5, bisa sebenarnya di situ ya. Tinggal gimana kita merangkaikan kalimat-kalimat itu ya, disesuaikan dengan kondisi, situasi atau masalah yang apa namanya yang sekarang ini sebenarnya. Kan orang-orang yang paling tertarik dengan bahasanya atau apa istilahnya bentuk apa istilahnya ya yang dia dengar, yang dia lihat, apalah misalnya, itu kan sekedar untuk semacam apa istilahnya ya untuk menggugah pikirannya, membuka alam sadarnya mereka kan gitu sebenarnya. Dan memang kalau itu memang diperlukan ya sangat. Nah itulah pentingnya keahlian-keahlian di dalam bidang IT itu sebenarnya kan gitu. Nah itu bisa jadi seperti itu nanti untuk kedepannya. Nah tapi paling tidak lah ya dengan pergerakan-pergerakan di dalam wadah kita ini dengan perguruan dan yayasan dan Banitamin dan sebagainya ini ya kita ingin selaras ya
ya sama-sama berjuang, sama-sama punya pikiran, punya hati di dalam ya untuk menegakkan kalimat zikir sendiri. Sebagaimana mutu di dalam perguruan kita ini ada menzikirkan dunia dan menduniakan zikir. Dan moga-moga apa yang menjadi mutu ini akan menjadi satu kenyataan ya pada akhirnya. Mungkin ini saja penjelasan yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.